beberapa hal yang udah nandain bahwa kamu udah grow secara pribadi. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Zahid, aku adalah content creator self-development dan pengembangan diri. Udah 5 tahun bikin ini, dari waktu aku pertama kali lulus SMA kali ya, dimananya dulu aku adalah seorang gamer, dan tahu-tahu berubah jadi abang-abang self-development, yang juga sebenarnya nggak terlalu ku-plan sih waktu itu. Cuma yang terjadi adalah pas dari SMP, di mana uh, performa akademik dan semacamnya itu drop banget. Masuk ke SMA, aku ngerasa banyak belajar sistem dan banyak dapat mentor yang ngebantuku ngebangun diri yang lebih baik lagi. Sehingga berdasarkan pengalaman itu, aku jadi banyak konten, aku bahas di YouTube, dan pas COVID kemarin sempat viral, dan makanya sekarang punya hampir 700.000 subscribers. Nggak terasa udah hampir 5 tahun, 6 tahun dari aku pertama kali upload video, dan diriku udah ada di stage yang jauh lebih advance lagi menurutku. Mungkin agak sulit diukur ya dari segi misalnya pencapaian yang di atas kertas, karena sekarang aku nggak ngelihat diriku berdasarkan pencapaian-pencapaian itu lagi. Mungkin ini juga salah satu tanda growth-nya ya, yang nanti bakal ku coba bahas. Tapi kalau dulu misalnya metrikku adalah siapa sih orang yang berhasil itu? Misalnya dari nilai, dari dia masuk perguruan tinggi kayak gimana, dia teman-temannya siapa aja misalnya dan semacamnya. Sekarang aku udah berubah metriknya jadi internal. Jadi apa yang bisa aku observasi dalam diriku sendiri. Nah, sekarang aku pengen share beberapa hal yang udah aku siapin, aku catat, yang kayaknya kalau teman-teman sadar ini ada di diri teman-teman, itu tanda bahwa teman-teman juga udah berkembang. Yang pertama, kita merespon daripada bereaksi. Ini artinya adalah kalau dulu misalnya ada sesuatu yang terjadi sama kita, bagaimana kita berlaku itu adalah semacam reaksi terhadap situasi itu. Jadi misalnya nih kita pengen bangun habis lari lah, terus di luar panas. Nah kalau misalnya panas, berarti kita diem aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Atau kita lagi capek, harusnya kita baca buku nih, cuma kita ngerasa capek dan semacamnya. Kita bereaksi terhadap capek itu dan berarti langsung ambil HP buat nge-scroll TikTok gitu. Atau kita pengen ngebangun habits healthy eating dan semacamnya. Dan pas kita lagi lapar atau moodnya lagi nggak bagus, kita bereaksi terhadap itu dengan ngambil sesuatu yang ringan, yang santai, yang bisa jadi itu ciki-cikian, bisa jadi order GoFood, Cimol, dan semacamnya, 3 bungkus. Apapun itu, bentuknya adalah reaksi. Cuma sekarang, salah satu tanda bahwa kamu udah berkembang sebagai manusia, itu adalah bahwa kamu merespon terhadap apa yang terjadi, bukan bereaksi. Ini artinya adalah terserah mau di luar itu hujan, mau panas. Kalau misalnya kamu udah berkembang, kamu akan ngambil keputusan atau apa yang kamu lakukan itu bakal jadi respon terhadap stimulus yang dapat dari luar. Jadi misalnya hujan, apa responnya? Ya mungkin kita pakai jas hujan pas larinya, atau mungkin kita jadi lari di treadmill, kita nggak lagi bereaksi, kita ngambil informasi yang kita dapetin sebagai kayak respons, cara gimana kita bisa berlaku untuk dapat hasil yang terbaik ke depannya. Ini kurasain banget juga untuk hal-hal yang lebih deep lagi dalam hidupku. Kayak misalnya, dulu tuh aku baca buku The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai. Intinya di situ adalah salah satu yang mungkin agak kontroversial ya, cuma jadi ide yang sentral di buku itu. Itu ngomongin bahwa sebenarnya trauma itu nggak ada. Nah ini aku tanda kutipin karena nggak bisa langsung diambil secara gamblang gitu aja ya. Maksudnya penulisnya bilang bahwa trauma itu nggak ada adalah apa yang kita lakukan sekarang itu bukan bentuk kayak misalnya ada sesuatu terjadi di masa depan, terus dia membentuk siapa kita saat ini dalam artian bahwa A terjadi maka B terjadi. Nggak kayak gitu yang terjadi prosesnya, tapi ketika A terjadi, B ini merupakan hasil dari konstruksi pikiran kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngerasa ada sesuatu yang nggak enak, misalnya dulu kita dari strict parents gitu keluarganya, strict parents itu nggak menjadikan kita orang yang kayak gini sekarang gitu, yang memberontak lah katakan. Tapi kita menggunakan informasi bahwa orang tua kita yang strict itu ngebikin kita merasa nggak enak, kita jadi punya cerita-cerita berdasarkan pengalaman itu, yang akhirnya ngejadiin diri kita yang sekarang. Dapat nggak kurang lebih gambarannya? Kalau yang situasi pertama itu, misalnya strict parents, itu bakal menghasilkan anak yang traumatis. Yang kedua adalah, seseorang yang memilih untuk berada di posisi yang tanda kutip traumatis itu sebenarnya adalah orang yang sedang memilih atau menceritakan kepada dirinya sendiri yang membuatnya berada di sana. Ini yang dicoba disampaikan di buku itu. Dan artinya sebenarnya dari sini adalah
Dia pengen ngasih tahu bahwa kita punya kontrol terhadap cerita itu. Berarti nggak ada hal yang terjadi di masa lalu, kesalahan-kesalahan kita, yang ngebuat kita harus pasrah terhadap situasi. Kita bisa mengambil kontrol lagi terhadap situasi. Dan kayaknya itu yang pengen coba disampaikan. Dan makanya sekarang setelah berapa tahun, sejak pertama kali aku baca itu, waktu SMA, sekarang udah mau lulus kuliah, bahkan teman-temanku udah ada yang nikah, ada yang semacamnya. Aku jadi sadar bahwa, ya ternyata benar gitu, bahwa sekarang aku ngelihat diriku bahwa kalau misalnya ada terjadi sesuatu, itu aku mengambil respons. Aku nggak langsung ngambil kesimpulan bahwa kalau A terjadi, maka otomatis aku B. Tapi aku selalu setiap kali momen ada sesuatu, ada momen yang nggak mengenakan, yang mengasihkan sekalipun, itu aku tanya ke diri sendiri dulu, gimana aku pengen merespon terhadap situasi ini? Respon seperti apa yang bakal aku berikan? Kadang keputusannya nggak sepenuhnya sempurna juga. Maksudnya nggak mungkin lah kita bisa kayak jadi orang yang 100% beres gitu kan. Ya namanya hidup pasti bakal selalu trial and error. Cuma bedanya dulu sama sekarang adalah, sekarang kita lebih aktif nih dalam mengambil role, mencoba merespon dan mengambil keputusan yang terbaik. Kalau dulu mungkin ya kita semacamnya kebawa suasana aja atau kebawa sama peristiwa awalnya. Sekarang kita udah mulai ngambil resiko. Meskipun bisa jadi keputusan yang kita ambil salah, langkah yang kita ambil gak tepat, atau respon yang diambil juga nggak bagus. Tapi setidaknya ini udah jadi salah satu opsi lah yang kita punya. Sedangkan kalau dulu tuh enggak. Terus yang kedua, itu tanda bahwa kita udah grow, atau kamu udah grow, itu adalah bahwa momen ketika kamu udah lagi stop untuk ngejar semua hal. Ini tuh artinya bahwa kita nggak lagi ketarik-tarik sama tren, kita nggak lagi ketarik-tarik sama apa yang orang lain lakukan, kita enggak menginternalisasi FOMO. Artinya apa? Ya nggak apa-apa FOMO. Maksudnya kalau ada orang olahraga, terus tahu-tahu kita mau olahraga juga, ya itu natural. Ada orang nonton film, filmnya rame, terus kita jadi mau nonton, itu natural untuk FOMO hal seperti itu. Tapi FOMO yang aku maksud di sini lebih kayak ke FOMO yang bikin kita merasa tertinggal gitu loh, dan merasa kopong di dalam. Nah itu FOMO yang harus dihindari. Dan kalau kamu udah ngerasa bahwa kamu nggak perlu lagi ngejar semua hal, kemungkinan besar kamu udah berhasil grow. Ini bisa jadi bentuknya macam-macam ya, misalnya kayak sadar bahwa, oh kita tuh semua privilege-nya beda-beda. Apa yang kamu bisa capai sama apa yang mungkin orang lain yang terlahir di keluarga kaya misalnya, itu bisa jadi beda, walaupun kamu berusaha lebih keras. Makanya sekarang di umur pertengahan 20-an ini, aku mulai kelihatan gitu bahwa teman-temanku yang zaman sekolah itu paling keras usahanya, paling pinter ranking melulu. Kayak basicnya berarti mungkin kita bisa asumsikan ya, lebih tinggi. Itu kalah sama orang-orang yang biasa aja atau mungkin cukup pinter, tapi ya orang tuanya punya koneksi. Dan ini makin kelihatan lagi pas lulus kuliah gitu. Kalau semua orang garis startnya sama, pas lulus kuliah ya kita semua bakal bekerja atau berlomba-lomba untuk dapat lowongan yang sama dan startnya sama gitu. Tapi yang terjadi adalah ya kita sekarang udah ngelihat ada orang yang habis kuliah langsung menikah, langsung dapat keluarga yang kayak gini, yang luar biasa fantastis kalau misalnya kita lihat dari kekayaan ya, entah bulan madu kemana, atau foto-foto sama keluarganya di mana, pernikahannya venue-nya di hotel apa, dan di situ baru kayak kita sadar, ini nggak mungkin untuk anak umur 25 bisa dapat semua ini secepat itu, kecuali ada semacam momen beruntung atau privilege yang diturunkan. Dan kenyataannya ya, apalagi di Indonesia, kita harus terima bahwa kita garis startnya tuh makin nggak fair lagi. Rasio Gini kita, Gini koefisiennya, itu di ekonomi itu ada intinya koefisien yang nunjukin seberapa tidak equalnya, atau menunjukkan inequality atau penyimpangan kekayaan di dalam suatu negara, itu kita tuh termasuk yang jelek. Dan artinya adalah, ya mau gimana pun kita berusaha, sistemnya udah terbentuk untuk tetap seperti itu gitu. Kayak, emang sih kita harus terus berusaha ya. Cuma kita di satu titik tuh sadar bahwa ini sistem udah tersusun supaya
status quo atau kondisi saat ini tuh terjaga seperti itu terus. Dan pas kita udah dapat kayak momen enlightenment ini, baru kita sadar bahwa ya nggak perlu kita ngejar semuanya. Karena kita tahu bahwa garis start kita semua tuh beda-beda. Dan yang bisa kita lakukan itu bukan ngejar kayak si A ngapain, B ngapain, C ngapain. Tapi mikirin tentang hidup kita sendiri. Oke, berdasarkan latar belakang yang saya punya, apa yang saya bisa lakukan lagi ke depannya. Makanya ya, dulu tuh mungkin kadang kita bisa minder kalau misalnya kita kuliah atau di sekolah yang favorit. Itu biasanya kan ketemu juga sama anak-anak dari keluarga elit. Dan mungkin itu bikin kita ngerasa ada resentment sama orang tua. Misalnya, kenapa orang tua kita tuh nggak elit juga gitu? Kenapa orang tua kita nggak sekaya itu gitu? Ya sebenarnya jawaban simpelnya ya itu karena itu bukan salah orang tua kita gitu. Bahkan kebanyakan dari orang tua kita juga mungkin telah melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka punya juga. Karena mereka juga menurunkan sistem yang mereka merupakan turunan dari sistem yang mereka juga nggak pilih untuk berada di sana. Makanya case orang tuaku, hmm, dulu ini nggak terlalu kelihatan sih, nggak terlalu kusadari ya. Cuma sekarang sebagai orang dewasa mulai kelihatan. Kayak kakek nenek dari kedua sisi itu dari keluarga yang menengah ke bawah. Dan mungkin kalau teman-teman lihat vlog-vlogku yang main ke desa ibuku di Jawa Barat, itu kelihatan bahwa ya ini keluarga menengah ke bawah gitu. Bukan yang kayak turunan eh, dokter yang semuanya UGM atau yang orang tuanya punya tambang dan semacamnya. Cuma akhirnya aku punya hidup yang mungkin jatuhnya lebih privilege ya. Dan makanya aku bisa punya akses ke pendidikan. Bahkan waktu itu punya kamera yang bisa dipakai buat bikin video YouTube. Yaitu karena satu hal. Dan itu keberuntungan. Apa keberuntungannya? Ayahku jenius. Jadi karena ayahku jenius, dia pinter banget masuk ITB dan kerjanya di oil and gas di Riau. Makanya aku dapat akses ke semua hal itu. Cuma ini kan momen apa ya? Keberuntungan tuh jadinya outliers kan. Jadi bukan sesuatu yang normal. Jadi makanya kita harus sadar bahwa ada suatu titik di mana kita bilang, oke, cukup untuk ngukur diri berdasarkan standar-standar luar gitu. Cukup ngukur diri atau ngejar sesuatu yang dianggap keberhasilan sama lingkungan sosial kita. Karena kita sekarang tuh udah tahu bahwa, oke, kita punya garis start yang beda dan nggak realistis untuk bisa mewujudkan ekspektasi sosial itu yang memang seringkali menguntungkan orang-orang yang sudah diuntungkan dari awal. Jadi mayoritas dari kita itu tidak berprivilege, tapi yang selalu digaungkan media dan semacamnya adalah orang-orang yang berhasil, yang privileged. Kita nonton TikTok nih, terus muncul standar-standar TikTok. Misalnya pendidikan itu harus kayak gimana, dunia akademik itu harus kayak gimana. Dan bahkan dunia pendidikan dan akademik ya, itu kan adalah buah dari privilege. Dan keberhasilan orang di pendidikan, dia mau kuliah sejauh mana dan semacamnya, itu kan nggak cuma modal modal pinter-pinteran doang kan, tapi juga itu modal dari, itu adalah bentuk atau menggambarkan satu sisi dari akses dan pendidikan yang mana seringkali timpang. Kita ada di Jakarta aja, beda bandingin sama orang di Kuantan Singingi, di Riau misalnya. Itu aksesnya bakal beda. Walaupun garis startnya sama-sama pinter ya, tapi yang di Jakarta punya akses ke coaching, alumni-alumni yang lebih berkualitas, sekolah-sekolah yang lebih berkualitas, belum lagi pas masuk perguruan tingginya juga memprioritaskan sekolah-sekolah yang ada di provinsinya sendiri, dan banyak perguruan tinggi top itu udah terpusat di Jawa semua. Belum lagi yang bimbingan ke luar negeri. Belum lagi biaya tesnya, biaya bimbelnya, biaya nge-hire coach dan semacamnya. Itu mahal. Dan salah satu tanda bahwa kita udah lebih dewasa lagi itu adalah momen dimana kita melihat hal-hal kayak gini dan sadar bahwa, oh ya kita terima, mungkin ada momen dimana kita nggak bisa nyampe ke level sana, tapi itu nggak apa-apa, karena kita masih bisa mencoba yang terbaik untuk apa yang kita pegang saat ini. Makanya kita jadi fokus ke 3 hal nih kalau yang ku coba untuk simpulkan. Yang pertama itu kita jadi mencoba untuk mewujudkan apa identitas kita. Makanya salah satu yang sering ku sampaikan itu adalah tentang multi identitas ya.
Karena ini tuh harusnya memberi atau jadi senjata lah bagi kita buat punya berbagai macam genggaman atau pegangan. Karena kalau case-nya adalah kita ngejar sesuatu nih di dunia akademik terus, dan kita sadar bahwa, oh ternyata mungkin saya punya batas gitu, atau selalu ada orang yang lebih baik dari kita, kemungkinan besar kita bakal runtuh atau hancur. Karena ya semua beban identitas kita ada di dunia akademik. Makanya solusi ke situ adalah coba untuk bangun multi identitas, hobi yang lain, atau peran yang lain yang coba kita dalemin. Karena dengan itu, pas ada kekurangan di satu identitas, kita bakal punya identitas-identitas lainnya untuk menopang hal tersebut. Awalnya yang kulakukan itu adalah misalnya nih, aku udah 12 tahun kan full sekolah di sekolah ya wajib lah 12 tahun. Identitasku atau ukuran nilai diriku, tolak ukurnya itu adalah gimana performanceku secara akademik, artinya nilai, prestige yang gue dapetin, lomba-lomba yang dimenangin misalnya, universitas, jalur masuk universitasnya itu yang jadi tolak ukur diri. Yang mana pada akhirnya ini nggak sehat, karena pas udah masuk kuliah tuh baru sadar bahwa, oh jalan hidup orang itu diverse banget. Baru sadar bahwa, oh nggak semua orang mau jadi direktur perusahaan tambang misalnya. Atau nggak semua orang juga pengen S3. Itu baru sadar pas udah kuliah. Kadang ada aja orang yang pengen nyaman buat hidupnya sendiri gitu, walaupun nggak jadi yang terbaik di sana. Tapi dia jelas dia pengen apa, dan dia dengan sadar nerima bahwa, oke, saya bakal nerima hidup yang biasa-biasa aja, dan kalaupun saya mau jadi kaya, itu kayaknya yang bikin saya bisa afford lah lifestyle yang saya pengenin. Kita juga jadi konsisten atau lebih ngecoba untuk mewujudkan values kita, alias nilai-nilai hidup kita. Kayak misalnya, kalau dulu mungkin kita masih agak bingung sama values kita tuh kayak gimana. Cuma kalau sekarang kita udah sadar bahwa, oh ini ada beberapa hal yang saya value. Misalnya yang pertama, lifestyle yang aktif. Apapun yang saya lakukan, saya pengen itu mendorong lifestyle saya yang aktif ini. Misalnya kita jadi pilih keputusan hidup tuh, atau pekerjaan misalnya, kadang kita bakal ngambil gaji yang sedikit lebih rendah, tapi kita jadi punya waktu lebih untuk olahraga di luar itu. Karena misalnya katakan kita ngambil jabatan yang selanjutnya yang lebih tinggi, tapi kita jadi nggak punya waktu. Kita bakal lebih oke untuk itu. Terus kita misalnya nge-value lifelong learning. Kita jadi nggak ngejar title lagi gitu. Karena ya kalau teman-teman masuk kuliah ya, masuk kampus, kita bakal sadar bahwa kampus itu adalah permainan. Bukan tolak ukur kecerdasan atau kepintaran. Kampus itu adalah permainan dalam artian bahwa yang dapat IP 4 itu bukan berarti yang paling pinter, tapi yang paling cermat dalam bermain permainan ini. Kenapa dianggap permainan? Karena ya ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi itu dari awal. Misalnya pemilihan kampus itu adalah permainan. Kalau kita pilih kampus teknik sama kampus bisnis, kemungkinan besar ya IPK-nya bakal lebih rendah di teknik daripada di bisnis. Itu adalah statistik yang bisa kita observasi di semua universitas ya. Jadi nilai IPK doang itu nggak merepresentasikan seberapa kerasnya atau seberapa sulitnya orang berjuang gitu misalnya. Terus juga pilihan kelas sama kita kuliahnya. Karena ternyata ya ada kelas yang lebih gampang dapat A+ dibandingkan kelas yang lainnya. Jadi walaupun sama-sama belajar macroeconomics gitu, kecermatan kita dalam milih kelas itu kemungkinan bisa memberikan kita hasil yang berbeda. Makanya kalau misalnya kita udah melalui pendewasaan, kita bakal sadar bahwa banyak banget hal-hal di hidup ini yang permainan kayak gitu. Yang menjadikannya bukan tolak ukur buat kita. Karena kadang-kadang ya, values kita itu ngajarin bahwa kita harus milih hal yang lain dalam case-nya lifelong learning ya. Mungkin kadang, ya misalnya kita cuma kuliah 4 tahun kan, terus kita mau, ya ada satu dosen nih yang terkenal killer lah atau susah. Tapi kita tahu bahwa ini dosen yang paling benar ngajarnya, paling serius, dan yang paling expert lah di bidangnya. Cuma ya dengan memilih dosen itu kemungkinan kita bakal berjuang lebih keras. Nah kemungkinan besar kita bakal, kalau kita udah berkembang, atau udah jadi lebih dewasa, kita bakal pikir bahwa, oke, worth it lah, saya dapat sedikit, atau dapat nilai yang di bawahnya, satu di bawahnya daripada kalau saya
saya ngambil kelas yang lebih gampang, tapi dosennya cuma baca PPT doang. Jadi ada hal kayak gitu yang kita pikirkan. Kita sekarang bikin keputusan bukan cuma sekadar buat mentokin atau maksimalin statistik doang, tapi buat mewujudin values-values yang kita pegang. Terus kita juga jadi lebih percaya dengan timing kita. Kalau misalnya dulu kita merasa selalu dikejar ya, atau merasa bahwa kita tuh terlambat karena semua orang lain udah maju. Sekarang kita jadi lebih percaya dengan timing. Ada orang yang lebih maju atau terlihat lebih maju sekarang, itu bukan ancaman lagi buat kita. Karena kita tahu bahwa kita punya timing sendiri. Saat ini kita lagi coba sesuatu dan gagal-gagal melulu, mungkin kita stres di masa itu. Tapi kita tahu bahwa ini bakal bisa keluar lagi dari sini, bahwa ada titik terangnya. Terus yang ketiga yang pengen ku share adalah, sekarang tanda bahwa kita udah semakin dewasa itu adalah, kita nggak apa-apa untuk disalahpahami. Atau kita jadi nggak apa-apa untuk tidak dimengerti. Kalau dulu mungkin kita merasa bahwa kita harus menjelaskan segala macam keputusan kita ke orang lain, kita selalu merasa bahwa kita harus menjustifikasi pilihan kita ke semua orang, kenapa kita kayak gini, menjelaskan identitas kita. Sekarang kita udah mikir bahwa oke, it's okay kalau misalnya kamu nggak ngerti. Yang saya tahu adalah kalau misalnya saya hidup sepertimu, mengambil pilihan-pilihanmu, kemungkinan besar saya nggak bakal bahagia. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau kamu ngambil pilihan-pilihan hidup yang saya ambil, kemungkinan besar saya juga nggak bahagia. So, apa baiknya? Ya kamu melakukan aja apa yang kamu lakukan, dan saya bakal melakukan apa yang saya lakukan. Kita jadi lebih oke sekarang untuk berpikir seperti itu. Makanya kita sekarang tuh fokusnya jadi ke satu hal, yaitu menjadi lebih nyata ya, lebih otentik dan lebih asli ke diri sendiri. Bukan lagi ke menjadi disukai. Mungkin ini butuh waktu dan butuh ditempuh dulu, dan mungkin butuh fase di mana kita nggak disukai oleh banyak orang atau bahkan orang terdekat sekalipun. Tapi ini adalah proses yang penting untuk sadar bahwa ya pada akhirnya kita cuma hidup tuh ya buat diri sendiri. Semua orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita selalu mencoba untuk mencari pengertian dari orang lain atau mendapatkan rasa suka dari orang lain, diterima di mana-mana, kita bakal selalu terombang-ambing, dan kita bakal selalu hidup hidupnya orang. Bisa jadi kita bermimpi, kita berusaha keras untuk mencapai mimpi itu, hanya pas sudah sampai kita sadar bahwa ini bukan punya kita tapi punyanya orang lain. Itu dia kurang lebih ya teman-teman, beberapa hal yang pengen ku share di video kali ini. Aku tahu juga bagi banyak dari kita, dorongan untuk improve itu selalu ada, cuma ya kadang emang agak berat aja untuk ngubah mindset-nya. Dan bahkan di buku yang tadi ku kutip ya, Berani Tidak Disukai atau The Courage to Be Disliked, itu bilangnya, pas aku baca, kalau misalnya kita mau ngubah diri kita total, itu butuh waktu kurang lebih setengah dari masa hidup kita saat ini atau umur kita saat ini. Jadi waktu itu aku baca di umur 18 tahun, di mana agak terombang-ambing gitu juga lah ya keadaan diriku. Itu katanya butuh waktu 9 tahun berarti minimal untuk bisa ngerasain perubahan yang nyata. Ternyata perubahannya datang lebih cepat. Tentu karena aku ngambil beberapa keputusan aktif ya. Sadar bahwa aku nggak bisa jalani ini sendiri, butuh lingkungan yang suportif, butuh meninggalkan lingkungan yang nggak ngehargai kayak kekuatan-kekuatanku, dan juga ada arahan dari coach dan juga mentor. Ada program Inner Circle Coaching yang lagi ku buka, mungkin teman-teman tertarik, itu ada 10 atau 20 orang yang lagi ku coba pilih untuk coaching selama beberapa minggu ke depan. Deadline-nya hari ini, tapi aku saranin isi aja formnya, just in case ada buka lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Komen di bawah, insights apa yang paling bagus yang kamu dapetin atau paling resonate samamu. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.